Oke guys, kembali di channel Suka-Suka Studio. Hari ini kita akan melanjutkan alur cerita manhwa dengan judul Aku Sebenarnya Bukan Raja Iblis. Setelah memilih buronannya, Fan Cheng langsung saja berangkat menggunakan kereta api. Sesampainya di lokasi tempat monster gurita berada, Fan Cheng mulai melihat kiri dan ke kanan dan berkata, "Tak kusangka tempat yang dulunya penuh pekerja sekarang menjadi seperti ini." Namun di tengah-tengah perjalanannya ternyata ada tentakel gurita terlihat. Ternyata Fan Cheng sedang diintai dari belakang. Dan Fan Cheng belum menyadarinya kalau Fan Cheng sedang diawasi monster gurita. Lalu Fan Cheng terkagetkan dan berkata, kelihatannya seperti jasad seorang hunter yang belum lama ini mati. Dan setiap mayat terdapat ada lubang di dadanya. Pasti organ dalamnya telah dimakan oleh monster-monster gurita. Tiba-tiba saja Fan Cheng menyadari ada aura berbahaya di bagian belakangnya. Ternyata para monster gurita sudah berdiri di belakangnya memegang senjata. Dan Fan Cheng berkata, akhirnya muncul juga monster gurita kelas E, tipe parasit. Dan tipe monster ini sepertinya sulit untuk dihadapi. Seketika ketiga monster gurita melompat ke arah Fan Cheng dan akan menghajarnya. Namun MC kita Fan Cheng dengan mudahnya menghindari serangan tersebut. Fan Cheng melompat mundur dan menjaga jarak. Fan Cheng berkata, setelah aku menyatu dengan iblis pembantai, dengan bentuk manusia ini pun aku bisa mengatur bahuku serta gerakanku sehingga membuat ini lebih mudah. Sambil mengeluarkan aura di tangannya dan berkata, aku bahkan bisa mengontrol aura Dominic. Lalu ketiga monster tersebut kembali berdiri dan menyerang Fan Cheng. Tiba-tiba notifikasi muncul. Serangan musuh terdeteksi. Skill Hand Sword diaktifkan secara otomatis. Seketika Fan Cheng juga kaget karena skillnya aktif secara otomatis dalam bentuk dan wujud manusianya. Dan datanglah serangan monster gurita. Fan Cheng dapat menghindarinya lalu memberikan serangan balik. Dan berkata, mari kita lihat sekuat apa skill ini dengan wujud manusiaku. Lalu Fan Cheng memberikan serangan lagi dan mengenai monster gurita. Lalu kedua monster gurita yang lainnya melompat ke arah Fan Cheng. Namun dengan mudahnya, Fan Cheng langsung memberikan serangan balik menggunakan skill pedang di tangannya. Lalu ketiga monster tersebut dikalahkan. Dan Fan Cheng berkata, tidak ada skill yang bisa dirampas dari mereka. Karena ternyata ketiga monster tadi adalah manusia atau mayat hunter yang dikendalikan oleh parasit gurita. Sepertinya tak ada untungnya membunuh demon kelas E. Lalu tiba-tiba saja Fan Cheng terkagetkan dan berkata, apa itu? Ternyata banyak monster parasit gurita muncul dan siap menyergap Fan Cheng. Fan Cheng pun berkata, wah, ini adalah sergapan. Sepertinya yang tadi hanyalah umpan. Terlihat banyak sekali monster parasit yang mengepung Fan Cheng. Lalu seketika mereka semua melompat ke arah Fan Cheng. Fan Cheng hanya berkata, mereka ini tak ada habisnya. Fan Cheng hanya bisa bertahan dan menangkis serangan-serangan dari gurita. Setelah itu Fan Cheng mengambil jarak, lalu memberikan serangan balik tepat ke wajah salah satu monster gurita. Kemudian Fan Cheng berkata, monsternya terlalu banyak, jangan-jangan aku masuk ke dalam sarang mereka dan menyerang markas mereka. Karena ini terlalu banyak. Kemudian Fan Cheng maju dan memberikan serangan pedang di tangannya kepada monster-monster parasit gurita dan berkata, ini masih terlalu banyak. Aku sudah mengalahkan beberapa, tapi ini masih terlalu banyak. Aku hanyalah kelas E. Jika tidak berubah menjadi iblis pembantai, aku bisa saja mati di sini. Terlihat Fan Cheng mencoba menjaga jarak dan berlari menjauh dari parasit gurita. Namun, seketika kaki Fan Cheng ditangkap oleh tentakel gurita dari bawah tanah. Fan Cheng berkata, sial, ternyata dia menyembunyikan tentakelnya di bawah tanah. Dan salah satu monster bos dari parasit gurita sudah muncul dan tertawa. Kita lihat siapa ini yang terperangkap. Ternyata tentakel-tentakel tersebut berasal dari bos gurita yang ada di sini. Kita lihat siapa yang terperangkap. Udang doang bahkan tak cukup untuk cemilanku. Sepertinya MC kita Fan Cheng akan dijadikan cemilan oleh gurita. Fan Cheng sangat kaget. Ternyata monster ini berlevel kelas D dan auranya lebih kuat dibanding monster Blade yang pernah dikalahkan oleh Fan Cheng. Kemudian bos gurita berteriak, bunuh dia untukku. Seketika semua parasit gurita menyerbu ke arah Fan Cheng dan mencoba membunuhnya.
Fan Cheng hanya berkata, jika ini berlanjut, mereka akan memakanku. Dalam kondisi terdesak, seketika itu Fan Cheng mendengar suara lagi dari dalam kepalanya. Bunuh mereka, bunuh mereka. Lalu aura merah pekat muncul di tengah-tengah sergapan dari para monster parasit gurita. Ternyata Fan Cheng sudah masuk ke dalam wujud pembunuh iblisnya. Dan Fan Cheng berkata, karena kalian berani memaksaku untuk berubah ke wujud ini, maka rasakan sensasi dicabik-cabik olehku. Dalam wujud iblis pembantai, Fan Cheng langsung memberikan serangan balik kepada monster-monster parasit gurita yang begitu banyak. Dari kejauhan, bos monster gurita berkata, ini adalah seorang manusia yang bisa berubah menjadi iblis. Ini sangat menarik. Di dalam pertarungan, Fan Cheng berkata, di dalam pikirannya, kupikir aku bisa melawan beberapa demon kelas E untuk mendapatkan uang. Ternyata ini begitu sulit. Sepertinya harapan kecilku untuk mendapatkan uang tak bisa terpenuhi. Lalu dari kejauhan, bos monster gurita tertawa. Hahaha, kau hanya punya tubuh iblismu, tapi kau tak tahu apa-apa. Kau hanyalah semut yang tak berguna. Lalu Fan Cheng terlihat marah dengan perkataan bos gurita. Lalu berkata, seorang iblis sepertimu yang menganggap kau di atas segalanya. Memangnya demon sepertimu bakalan paham bagaimana sulitnya kami, para manusia berjuang untuk hidup. Sambil melompat ke arah bos monster, lalu memberikan serangan kepadanya. Namun masih bisa ditangkis menggunakan tongkat dari bos monster gurita. Bos gurita hanya berkata, tidak buruk, sepertinya kau tahu beberapa trik untuk menggunakan kekuatanmu. Namun sayangnya kau terlalu lamban. Ternyata iblis gurita melancarkan serangan balik menggunakan tentakelnya ke arah Fan Cheng dan berhasil menangkapnya. Dan berkata, akan kuhancurkan kedua pedang yang sangat kau sayangi itu, dan akan kulihat caramu melawanku nanti. Seketika Fan Cheng sangat kaget dan berkata, setelah handsword hancur, aku takkan bisa menggunakannya lagi untuk sementara waktu. Jadi, ketika skill dari Fan Cheng hancur, ada waktu cooldownnya untuk bisa digunakan lagi. Lalu, bos monster gurita memberikan serangan kuat ke arah Fan Cheng menggunakan tentakelnya, sehingga Fan Cheng terlempar dan membentur dinding di belakangnya. Monster gurita berkata, orang lemah sepertimu pantas untuk mati, inilah kenyataannya. Ternyata Fan Cheng masih bisa menahan serangan tersebut dan hanya terduduk dan berkata, sepertinya bos monster gurita ini cukup pintar. Lebih pintar dari dugaanku. Dia lebih berhati-hati. Dia tukang tarik ulur dan tak gegabah. Aku harus menemukan kelemahannya lalu membunuhnya. Kemudian monster gurita langsung memberikan serangan lagi kepada Fan Cheng menggunakan tongkatnya dan berkata, apa yang kau pikirkan? Kemana perginya sikap aroganmu tadi? Kemudian serangan tongkatnya tidak mengenai Fan Cheng, hanya menghantam tanah. Fan Cheng sempat berpikir, matanya lunak, pasti itu titik lemahnya. Sambil melihat mata dari monster gurita, dengan melemparkan pasir ke matanya, pasti berhasil. Ini bagus untuk trik serangan dadakan. Memang tak sportif, tapi pasti bekerja padanya. Lalu Fan Cheng mencoba menggunakan kakinya untuk mengambil pasir, lalu menendang ke arah mata monster gurita. Yang ternyata itu berhasil mengenai monster gurita. Dan monster gurita hanya berkata, ah bajingan kau. Fan Cheng hanya berkata, untuk melawan iblis sepertimu, aku harus mengalahkanmu dengan cara apapun. Kemudian Fan Cheng melompat ke arah monster gurita memberikan serangan dan mengenai dadanya. Namun sebelum mengenai dadanya, ternyata Fan Cheng sudah mengenai tombak dari monster gurita. Namun itu patah, lalu tembuslah serangannya ke arah dada monster gurita, yang membuat monster gurita kesakitan dan berkata, ah sakit, aku harus menyingkir dari tubuh ini. Ternyata monster gurita bisa memisahkan dirinya dari tubuhnya. Lalu Fan Cheng melihat situasi tersebut dan berkata, bagaimana bisa dia memisahkan otaknya dari tubuhnya? Lalu Fan Cheng mengambil patahan tombak dari bos monster tadi dan mencoba melemparkan ke arahnya dan berteriak, jangan coba lari. Lalu lemparan tersebut langsung mengenai kepala bos monster gurita. Tombak tersebut langsung menancap di bagian kepala monster gurita. Monster gurita hanya berkata, untunglah otakku tak sepenuhnya hancur. Aku harus berpura-pura mati untuk sementara waktu. Jadi monster gurita kali ini masih punya akal licik. Dia hanya berpura-pura mati untuk sementara waktu. Manusia bodoh, tunggu saja pembalasanku. Lalu Fan Cheng berkata, aku tidak boleh sampai lengah, bahkan terhadap musuh yang telah tumbang. Aku harus menyelesaikannya dengan benar. Terlihat wajah dari monster gurita begitu ketakutan karena Fan Cheng akan menyelesaikannya. Lalu dia berteriak, ah kau bajingan gila. Lalu mencoba memberikan serangan lagi. Terlihat monster gurita begitu ketakutan dengan perkataan Fan Cheng.
Lalu Fan Cheng langsung melancarkan serangan blade-nya lagi ke arah Gurita dan terpotong-potonglah tentakelnya. Sebelum kematian dari monster Gurita, dia berteriak kesakitan dan berkata, "Kau bajingan gila." Kemudian notifikasi sistem muncul. Anda telah membunuh monster Gurita. Anda mendapatkan skill tentakel. Dan MC kita Fan Cheng mendapatkan skill baru lagi dari monster Gurita, yaitu skill tentakel. Fan Cheng berkata, kemampuan yang aneh tapi bisa digunakan untuk melawan musuh atau sebagai tali untuk memanjat jika dipanjangkan. Kemudian diperlihatkan Fan Cheng kembali ke wujud manusianya karena sudah tidak ada keinginan untuk bertarung dan membunuh lawannya lagi. Setelah kembali ke wujud manusianya, Fan Cheng berkata, semua tubuhku kesakitan. Kali ini aku tidak mendapatkan penyembuhan dari wujud iblisku. Di dalam pikiran Fan Cheng, pertarungan ini benar-benar sulit untuk dimenangkan. Tapi untunglah aku berhasil membunuhnya. Dia pasti lebih mahal dari monster tipe Gurita lainnya. Di sini selanjutnya diperlihatkan setelah Fan Cheng mengalahkan monster Gurita, di kota terlihat penduduk di sana berkata, "Apa itu?" Dan salah satunya ada yang muntah. Ternyata yang dilihat mereka adalah Fan Cheng yang menggendong dan membawa bos monster Gurita untuk dijualnya. Fan Cheng berencana menjual bos monster Gurita ini ke kantor asosiasi Hunter. Fan Cheng sudah sampai di depan Guild Hunter dan berkata, Guild Hunter inilah yang menerima bayaran untuk tiap monster yang dikalahkan.